Halo semua, kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul The Enchanting Phantom yang rilis pada tanggal 1 Mei 2020 di saat virus COVID mulai merajalela. Film ini menceritakan tentang kisah cinta seorang pemuda pembasmi siluman dengan siluman cantik bergaun putih. Oke? Seperti biasa, siapkan kopi dan bantal kesayangan kalian ya guys. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Di awal film, kita diperlihatkan ada 5 orang yang sedang berburu sesuatu di sebuah hutan di tengah hujan lebat. Mereka mendengar suara gadis, lalu mereka pun mendatanginya. Sesampainya di sana, mereka disuguhi dengan cewek-cewek cantik dan mereka langsung tergoda. Pas hujan lebat digoda cewek cantik, apa jadinya? Ya imannya sih kuat, tapi imronnya yang gak kuat. Hehehehe. Sang guru sedang mendekati gadis cantik bergaun putih bernama Ni Se-shin atau sebut saja Xiaxin. Tiba-tiba ada tangan aneh mendekat dan ia pun tersadar cewek-cewek itu adalah siluman penggoda. Mereka membentuk formasi dan pertarungan dimulai. 等你们很久了。人进。 Beberapa siluman berhasil dimusnahkan, tapi tiba-tiba berubah menyeramkan. Seorang pemburu ditarik ke dalam tirai, lalu ia kembali dilempar dengan kondisi mengenaskan. Tiga pendekar lain juga terkena serangan. Kini tinggal guru mereka yang bertahan. Tirai terbuka. Banyak tuyul terlihat dan nenek siluman beserta 3 cucu cantiknya. Sang guru menyerang, namun dengan mudah dihabisi nenek siluman. Lalu roh mereka dihisap oleh si nenek, dan inilah siluman penggoda. Ada seorang pemuda bernama Sen melewati hutan. Ia sampai di desa yang semua orang bertingkah aneh. 我，好心人呐，给点钱！别动，这儿了，不如自招。啊！不用，买个棺材有备。装美啊你！ Sen mengadakan ritual kalau kita itu namanya berdoa. Sen melihat sebuah lukisan dan mengambilnya. Tiba-tiba ada siluman cantik di belakangnya. Tak lama kemudian, 2 pendekar bernama Yan dan Yun datang. Mereka adu kekuatan. Yan yang menganggap pertarungan itu tidak berguna memutuskan untuk pergi memburu siluman yang berkeliaran. Skin berganti pada seorang pria yang membunuh istrinya sendiri karena menuduhnya selingkuh. Saat akan mengubur mayatnya, tiba-tiba Xiaxin si siluman cantik datang. Pria itu mengambil pedangnya untuk membunuh siluman itu. Namun, ia dibuat kagum melihat wanita cantik yang sedang mandi. Pria itu sange langsung menghampirinya. Tak butuh waktu lama, pria itu langsung tewas. Sen yang kedinginan sedang mencari penginapan. Pintu terbuka dan ternyata Xiaxin yang membukanya dan mereka berdua jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Kayak lagu itu loh guys. Rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pengirim mama. Sen memperkenalkan diri bahwa dia sedang menuju ibu kota untuk ujian kerajaan. Lalu mereka berdua minum teh bersama.
Agar tidak ketahuan dirinya siluman, Xiaxin meniup mayat pria tadi. Shen penasaran dan hendak menghampiri suara apa itu. Xiaxin pun mencegahnya, namun tanpa sengaja Shen merobekkan rok Xiaxin sehingga pahannya terbuka. Xiaxin menggodanya, namun karena iman Shen kuat, ia tidak tergoda dan pergi dari sana. 不是故意的。我好热啊！对不起。 Di tengah perjalanan, Shen bertemu pendekar Hyun yang sedang mendeteksi siluman yang ada di sana. Ia mengeluarkan jutsu kertas pelacak. Xiaxin yang membuntuti Shen dari belakang khawatir dirinya ketahuan. Namun, 3 kertas pelacak itu cuma 1 yang kembali. Tiba-tiba muncul siluman akar dewa. Karena ilmunya yang belum maksimal, pendekar Yun berhasil ditangkap. Lalu siluman nenek menangkap Shen dan hendak menyedot jiwa sucinya. Xiaxin pun mengkhawatirkannya. Tiba-tiba Yan datang menyelamatkan Shen. Shen yang terlempar ditolong Xiaxin. Yan lalu bertarung dan berhasil membuat siluman nenek kabur. Raja Siluman meminta nenek untuk menikahkannya dengan Xiaxin. Nenek lalu memanggil Xiaxin dan memarahinya karena melepaskan Shen. Ia mengancam Xiaxin akan dibunuh jika gagal membawa Shen padanya. Xiaxin pun galau. Skin berpindah ke Shen yang sedang bermalam di kuil. Ia bersama pendekar Yan. Di sana pendekar Yan memberinya buku mantra untuk berjaga-jaga dari siluman. Ia pun mempelajari buku itu dan pendekar Yan pergi. Tak lama kemudian Xiaxin datang. Di sini Xiaxin kembali menggoda Shen. Namun Shen berusaha menjaga imannya agar tidak ternodai. Shen lalu membuka mantranya dan disitulah ia tahu bahwa Xiaxin adalah bangsa siluman. Ia berusaha melawan, namun berkat buku mantra itu Shen mampu bertahan. 妖怪才会这么漂亮。 Lalu Shen yang kasihan menyuruh Xiaxin pergi sebelum pendekar yang datang dan membunuhnya. Nenek yang mengetahui misi Xiaxin membangkitkan 2 siluman dewa langit dan setan yang berusia lebih dari 300 tahun untuk membantu Xiaxin. 天有天权，地有地权。杀无赦，杀无赦，杀无赦。 Xiaxin sudah berada di samping Shen, namun karena sudah ada rasa cinta, ia menyuruh Shen kabur agar sang nenek tidak membunuhnya. Tak lama kemudian, kedua siluman itu menghampiri pendekar Yan dan pertarungan terjadi. Pertarungan dimenangkan pendekar Yan, lalu Xiaxin mengajak Shen kabur. Nenek yang mengetahui Xiaxin berkhianat berniat membunuhnya, namun ia diselamatkan Shen berkat buku mantranya. Disinilah Shen mengungkapkan perasaannya pada Xiaxin dan mereka pun berciuman. Cie-cie, aham-aham. Nenek marah dan menyerang mereka.
namun pendekar Yan datang menyelamatkannya. Nenek yang mulai terkuras tenaganya membunuh dan menyerap jiwa salah satu cucunya. Wah, ini nenek tega amat sama cucu sendiri. Xiaxin yang melihat langsung mengajak Shen kabur melalui lukisan misterius miliknya, sedangkan pendekar Yan berusaha keras untuk melawan sang nenek. Sang nenek yang semakin kuat membuat pendekar yang terdesak hingga akhirnya dia mengeluarkan jurus andalannya, yaitu 1000 pedang sakti dan berhasil membunuh sang nenek. Roh nenek berkata akan lahir 100 tahun lagi dan akan balas dendam di setiap reinkarnasi pendekar Yan. Di dalam alam ilusi, Xiaoxin menceritakan masa lalunya dulu. Dia dari keluarga penguasa. Ayahnya kejam pada musuhnya, hingga suatu hari keluarganya dibunuh habis. Lalu nenek datang mengambil mayatnya dan dijadikan siluman. Shen berjanji akan menyelamatkan dirinya, namun tiba-tiba ia diseret oleh utusan siluman gunung. 我以后绝对不会再让你受苦了。亮了我就带你走，天大地大。等天亮了你就走。谁来了？他来找我了。小青，小青，小青！ Shen meminta bantuan pendekar Yan untuk menyelamatkan Xiaoxin. Awalnya ia tidak mau karena sangat berbahaya masuk ke alam siluman gunung. Namun Shen bersikeras. Karena tekad Shen yang kuat, pendekar Yan pun akhirnya mau membantunya. Pendekar Yan lalu mengirim burung kertas untuk meminta bantuan seseorang. Sebelum ritual memasuki alam siluman gunung, pendekar Yan memberi Shen pedang warisan gurunya untuk menghadapi situasi yang buruk. Apapun yang terjadi, ia harus kembali sebelum fajar atau ia akan terjebak di sana selamanya. Lalu pendekar Yan memulai mantranya dan seketika Shen berada di sebuah danau. Ia bertanya arah menuju alam siluman gunung pada penunggu danau itu. Karena melihat tekad Shen, penunggu itu memberinya lampion dan seketika Shen sudah berada di alam siluman gunung. Perlahan Shen berjalan hingga ia sampai di kerajaan siluman gunung. Di sini ia berusaha melepaskan segel yang menjerat Xiaoxin dengan pedangnya. Sementara itu, di alam nyata, Yan mengkhawatirkan Shen karena waktunya sudah mau habis. Lalu pasukan siluman gunung yang mengetahui keberadaan Shen mengejarnya. Tiba-tiba, kakak Xiaoxin muncul dan membantu menghentikan serangan pasukan tersebut. Akhirnya, Xiaoxin dan Shen berhasil keluar dari alam siluman gunung. Ujian mereka masih berlanjut. Siluman gunung pun mengejar mereka sampai dunia nyata dan ia muncul di hadapan mereka. Gini amat kalau sudah jatuh cinta, siluman pun tak rela orangnya dicintai pergi dengan orang lain. Hehehehe. Pendekar yang menyuruh mereka kabur dan dirinya akan menghadapi siluman gunung itu sendirian. Yan yang kewalahan dibantu pendekar Yun dengan jurus kertas penyegelnya. Dan mereka bertarung bersama. Mereka berdua bekerja sama dan menyegel siluman itu dengan sekuat tenaga. Pendekar Yan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam tubuh siluman gunung untuk menghancurkan jantung siluman gunung tersebut. Namun karena sangat kuat, pedang pendekar Yan tidak mampu menebus jantungnya. Satu-satunya cara adalah dengan buku mantra yang dibawa Shen. Lalu Shen berusaha melemparkan buku itu, namun ia dihantam batu besar yang membuatnya tidak bisa berdiri. Xiaxin yang melihat perjuangan Shen ingin membantunya, ia memegang buku mantra itu meskipun kesakitan, lalu melemparkannya ke siluman gunung. Dan saat ini yang menancapkan pedangnya sehingga membuat siluman gunung hancur dan musnah. Tubuh siluman gunung yang berisi ribuan roh membuat portal terbuka dan siluman yang terserap ke portal itu mungkin akan bereinkarnasi menjadi manusia. Xiaoxin pun ikut terserap ke portal. Namun Shen tidak mau berpisah dan berusaha memegang Xiaoxin. Namun tetap tidak berhasil menahannya sehingga mereka pun berpisah untuk selamanya. Kasihan banget, Shen sudah berjuang mati-matian tetap harus berpisah.
Portal tertutup dan menghilang. Sen sangat sedih dan hancur harus berpisah dengan sang pujaan hatinya. Setelah kejadian itu, Sen bertanya pada Yan, apakah suatu hari ia akan bertemu lagi dengan Xiaoxin? Ia merasa hampa tanpa Xiaoxin. Lalu, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke ibu kota untuk ikut ujian kerajaan agar menjadi pejabat untuk bisa menolong orang lain dan menghapus ketidakadilan di dunia. Singkat cerita, Sen lulus ujian dan menjadi pejabat kerajaan. Suatu hari dia berada di pasar, tiba-tiba seorang wanita berbaju putih bersimpangan dengannya. Ia merasa wanita itu seperti Xiaoxin. Ia pun memanggil wanita itu dengan nama Xiaoxin. Lalu wanita itu berhenti dan film pun tamat. Pelajaran dari film ini adalah jangan mencintai hantu atau setan seperti mantan, karena sebesar apapun cintamu, kita berbeda alam dengannya. Hehehe. Masih banyak wanita cantik kayak Mimin di dunia ini, tinggal bagaimana kita berusaha. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan bunyikan loncengnya. See you, bye-bye.